Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Falasari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan metodologi penelitian, yaitu desain penelitian. Desain penelitian itu adalah penjelasan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Permasalahannya ada populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Definisi operasional adalah pengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran itu adalah ada skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Kemudian skala Likert variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator tersebut dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif. Di sini ada skala Likert, contohnya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat setuju. Lalu skala Likert juga ada contohnya sangat setuju, selalu sangat positif itu diberi skor 5, setuju sering positif diberi skor 4, ragu-ragu, kadang-kadang atau netral diberi skor 3, D tidak setuju, hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2, dan E sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Lalu ada skala Goodman. Skala Goodman adalah jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman juga dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Juga dapat bentuk checklist, jawaban diberi skor tertinggi 1 dan terendah 0. Lalu ada skala nominal. Skala nominal itu adalah skala di mana pengukuran angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Lalu ada macam-macam skala pengukuran ini, ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating, jawaban pertanyaan bertingkat. Contohnya itu berkaitan dengan juara. Lalu ada skala rasio. Skala rasio adalah dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam sikap pengukuran. Contohnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Lalu ada sampel juga adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Di sini teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampel sebagai gambar berikut. Penjelasannya adalah probability sampling. Probability sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Lalu random sampling. Dikatakan sampling karena pengambilan sampel di anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Lalu ada proportionate stratified random sampling, yaitu sampling yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Lalu ada suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Lalu ada disproportionate stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetap kurang proporsional. Lalu ada cluster sampling. Cluster sampling adalah menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Lalu ada non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada sampling sistematis, yaitu adalah teknik penentuan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang punya ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Lalu ada sampel aksidental. Sampel aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Lalu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu, misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Lalu ada snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk jadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding. Maka makin lama semakin besar. Analisis data dalam penelitian ini adalah merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian analisis data, teknis ini digunakan untuk dua macam statistik, yaitu digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif dan statistik inferensial itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan dalam sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulannya yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil, tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif dan statistik inferensial juga termasuk dalam statistik, antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, perhitungan presentasi. Dalam statistik deskriptif, juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan hanya membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Statistik inferensial juga disebut sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas. Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial juga digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu, kebenarannya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Lalu ada metodologi